Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Ahadits As-Shiyam di bagian yang kedua tentang hadis-hadis seputar 10 hari terakhir Ramadan. Hadis yang ketujuh, al-hadis ats-tsabi' fi wujubit taubah, tentang kewajiban bertaubat. Anil Agharri bin Ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan dari Al-Agharr bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inni, sesungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atubu fil yaum, bertobat kepada Allah dalam sehari, fil yaumi ilaihi, aku bertobat kepada Allah dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Al-hadisu, hadis ini dalilun, merupakan dalil ala wujubit taubah, terhadap kewajiban bertaubat, ala kulli insanin, terhadap setiap insan. Lianna hadza amrun, dan karena ini adalah perintah, wal amru lil wujub, dan perintah itu konsekuensinya adalah kewajiban. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'a, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan semoga kalian menjadi orang yang beruntung, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, dan hendaknya kalian memohon ampun kepada Rabb kalian dan bertaubat kepadanya. Wala budda likulli 'abdin min taubatin, maka tidak mau tidak mau setiap hamba harus bertaubat. Fa inal insana la yakhlu, karena setiap insan la yakhlu, tidak pernah lepas, min maksiatin, dari perbuatan maksiat, au taksirin, atau lalai, fi taatillahi ta'ala, atau kelalaian dalam mentaati Allah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat taubah kama takunu min fi'li sayyi'at, dan taubat itu bisa terjadi ketika melaksanakan, mengerjakan perbuatan kejelekan, wa takunu min tarkil hasanat al-ma'mur bihi, dan juga bisa bertobat ketika meninggalkan kebaikan yang diperintahkan. Wa taubatu wajibatun 'alal faur, dan taubat itu wajib untuk disegera dilaksanakan, 'alal faur, bersegera. La yajuzu ta'khir, tidak boleh diakhirkan. Li'annal insana, karena setiap seorang manusia, setiap seorang insan, la yadri, tidak tahu, mata yafja'uhu al-mautu, kapan maut akan datang secara tiba-tiba. Kapan maut itu akan datang secara tiba-tiba menjemputnya. Wa li'anna sayyi'at tajurru akhwataha, karena kejelekan itu akan menarik saudara-saudaranya yang lain. Ketika seorang melakukan perbuatan kejahatan, maka kejahatan-kejahatan yang lain ikut akan ikut terpanggil untuk dilakukan. Wazalika israrun 'alal ma'siyah. Dan ini adalah perbuatan ini terus-menerus dalam perbuatan maksiat, mengerjakan satu maksiat kemudian maksiat yang lain, adalah israr, terus-menerus 'alal maksiat, terus-menerus berada dalam kemaksiatan. Yujibu qaswatal qalbi, yang akan menyebabkan akan mengerasnya hati. Wa bu'dahu anillahi ta'ala, dan jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kama yujibu dha'fal iman, sebagaimana juga akan mengakibatkan lemahnya iman. Li'annahu yazidu wa bitta'ah wa yanqusu bil asyan, karena iman itu akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu, dan berkurang bil asyan, dengan mengerjakan kemaksiatan. Falal muslim ayyakhtima syahrahu bittaubati ila Allah ta'ala, maka seorang muslim hendaknya ayyakhtima, menutup syahrahu, bulannya, bulan Ramadan, bittaubah ila Allah ta'ala, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal inabah ilaihi, kembali kepadanya, fa yaf'alu ma yuhibbuhu maulahu, maka
lalu dia melakukan apa yang dicintai oleh tuannya, Allah Subhanahu wa taala. Wa yatruku ma la yardahu, dan meninggalkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yas wa yastadrika fi baqiyati syahrihi ma fatahu fi awwalihi. Idzan fayaf'ala ma yuhibbuhu maulahu wa yatruka ma la yardahu wa yastadrika fi baqiyati syahri ma fatahu fi awwalihi, dan mengejar fi baqiyati syahri, di sisa bulan tersebut, bulan Ramadan, ma fatahu fi awwalihi, apa yang terluput dia kerjakan di awal-awal bulan tersebut. Wa yakifa bibabi khaliqihi mauqifal abdi az-zalil, dan dia berhenti, artinya mengetuk pintu Allah, pintu Khalik penciptanya, duduk bersimpuh di depan pintu Allah, mauqifal abdi, dalam posisi seperti seorang hamba yang hina, al-khaif al-munkasir, yang takut dan rendah, yang baina yadihi, di hadapan Subhanahu wa taala. Walitaubah an-nasuh allati amara Allah biha syurutu khamsatin wa hiya, bagi taubat yang nasuh, taubat nasuha yang Allah perintahkan, memiliki 5 syarat. Yang pertama adalah al-awwal al-ikhlas. Yang pertama al-ikhlas, bi an takuna taubatuhu khalisatan liwajhillahi ta'ala. Bi an takuna taubatuhu, agar taubatnya khalisatan, ikhlas, khalis, murni, liwajhillahi ta'ala, hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Faituba minaz zambi ta'atan lillahi. Maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, wa mahabbatan lahu, bentuk kecintaan kepadanya, wa ta'ziman, dan mengagungkan, memuliakan Allah, rajian sawabahu, mengharapkan pahala dari Allah, min iqabihi, dan takut dari uh, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat taubat yang kedua, ayatrukal ma'siyah ayatrukal ma'siyat allati kana muhtalabisan biha, meninggalkan perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Fa in kanat fi'la muharramin aqla'a ala anhu fil hal. Kalau dia melakukan perbuatan yang haram, aqla'a anhu, segera dia putuskan, segera dia tinggalkan fil hal, langsung seketika, di waktu itu juga. Wa in kana tarka wajibin yumkinu qada'uhu, kalau dia meninggalkan kewajiban yang mungkin diqada, mungkin diganti, yang mungkin diqada, badara bi adaihi kazakati wal haji, maka dia bersegera menunaikan qadanya, mengqada ibadah yang dia tinggalkan tersebut, kewajiban yang dia tinggalkan tersebut, seperti misalnya zakat dan haji. Wa in kanatil ma'siyah tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, kalau misalnya perbuatan maksiat tersebut berkaitan dengan hak adami, hak anak Adam, biangkana malan, seperti misalnya harta, uang, mal, harta, raddahu ila sahibihi in kana hayyan, maka dia kembalikan ila sahibihi, kepada pemiliknya, in kana hayyan, kalau dia masih hidup. Au ila warasatihi in kana maitan, atau kepada ahli warisnya kalau dia sudah meninggal. Wa in kana la ya'rifu sahibahu tasaddaqa bihi lahu, kalau dia tidak mengetahui pemiliknya, pemilik harta tersebut, tasaddaqa bihi, maka dia sedekahkan untuk atas nama pemilik harta tersebut. Dia bersedekah, disedekahkan kepada orang lain, namun diniatkan untuk pemilik harta yang uh, pemilik harta tersebut. Wa in kana al-haqqu ghaibatan istahallahu minha. Kalau misalnya hak adami tersebut bukan harta, akan tapi ghibah, berkaitan dengan kehormatan, menggibah seseorang, menjelek-jelekkan seseorang, istahallahu minha, meminta dihalalkan kepada orang tersebut, minta dimaafkan, minta dihalalkan agar tidak dituntut nanti hari kiamat. In kana qad alima bi ghibatihi iyyahu, kalau memang yang digibahi itu sudah mengetahui apa namanya, uh, gibahnya tersebut, dia mendengar, dia tahu ada orang yang menggibahnya, au khafa an ya'lama biha, atau dia takut, artinya dia belum
belum yang digibahi belum mendengar tentang gibah tersebut, dan yang menggibahi ini takut sebenarnya kalau orang yang digibahi mendengar apa yang dia katakan, wa illa istaghfaru lahu. Maksudnya di sini, wa in kana lahu ghibatan istahallahu minha. Eee, Orang yang kalau hak yang berkaitan dengan hak Adam itu berkaitan dengan ghibah, kehormatan, menjelek-jelekan menjelek-jelekan seseorang, membicarakan seseorang dengan sesuatu yang tidak dia sukai, maka minta, dihalalkan. Meskipun, eee, baik dia orang yang digibahi itu tahu ataupun dia tidak tahu. Kalaupun dia tahu atau dia tidak tahu tetap minta dihalalkan. Wa illa istaghfaru lahu. Kalau memang tidak bisa misalnya, tidak bisa, minta kehalalan, maka mohonkan ampun bagi orang yang digibahi tersebut. Mohonkan ampun bagi orang yang digibahi tersebut. Mungkin ini bagi yang sudah meninggal, tidak bisa bertemu dengan orang yang dia gibahi, maka mohon ampun kepada Allah memohon ampunan bagi orang yang dia gibahi. Wa abdala ghibatahu bimadhihi was-sana'i alaihi fil majlisil ladzi iktabahu fihi. Dan mengganti ghibatahu ghibahnya bimadhihi was-sana' dengan memujinya, was-sana' dan menyanjungnya, wasana alaihi fil majlisil ladzi iktabahu fihi. Di tempat-tempat dia menggibah orang tersebut. Jadi cara bertobat dari menggibah orang lain adalah minta kehalalan, atau kalau tidak bisa mohonkan ampunan bagi orang yang dia gibahi, kemudian di majelis-majelis yang dahulunya dia menggibah orang tersebut, dia ganti, dia puji-puji, dia sanjung-sanjung, apalagi fainal hasanat yuzhibna sayyi'at, karena perbuatan kebaikan akan menghilangkan kejelekan. Jadi dengan dia berbuat seperti ini, mudah-mudahan Allah akan ganti kejelekan tersebut dengan kebaikan. As-salis, yang ketiga di antara syarat taubat adalah wa min syurutit taubah an yandama ala fi'lil maksiat, menyesal ala fi'lil maksiat, melakukan perbuatan kemaksiatan. Wa yatamanna annahu lam yaf'alha, dan dia berharap seolah-olah annahu lam yaf'alha, dia berharap-harap seandainya dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Li ajli an yuwarisa lahu zalika zullan wa inkisaran baina yaday Allah ta'ala. Agar li ajli an yuwarisa, uh, agar an yuwarisa lahu, hal tersebut akan mewariskan lahu baginya zullan, kehinaan dan kerendahan baina yaday Allah ta'ala, di depan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menyesal, dia berharap bagaimana dia berharap seandainya dia tidak melakukan perbuatan dosa tersebut, sehingga hal tersebut akan membuat dia merasa hina dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Arabi, yang keempat, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Bertekad untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan tersebut selama-lamanya. Wa hazihi samratut taubah, dan ini adalah buah dari taubat. Wa hiya dalil ala sidqi sahibiha, dan tekad untuk tidak melakukan perbuatan maksiat ini adalah dalil, merupakan petunjuk ala sidqi, terhadap kejujuran sahibiha, pelaku taubat, orang yang bertobat. Al-khamisah, yang kelima, antakuna taubah fi waqtihal muqaddar. Taubat itu diterima, syarat-syarat taubat yang kelima adalah taubat tersebut di waktunya yang sudah ditentukan. Fa in kanat ba'da nihayatihi lam tuqbal. Kalau taubat tersebut ba'da nihayatihi, setelah habis masanya, lam tuqbal, tidak akan diterima. Faqad dalla ala zalika, yang menunjukkan hal tersebut adalah ma warada an Abi Hurairah, hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an tattali'a asyams min maghribiha taballahu. Man taba, barang siapa yang bertobat, qabla an tatlu'a, sebelum terbitnya matahari, min maghribiha, dari barat, taballahu alaihi, maka Allah akan mengampuninya, menerima tobatnya. Taubat sebelum matahari terbit dari barat. Wa an Abdullah bin Umar, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima yaqbalu taubat al-abd, seorang hamba, ma lam yugorgir, sebelum yugorgir. Apa itu?
Yugorgir ay ma lam tablugh ruhuhu hulqumahu. Sebelum rohnya sampai di kerongkongan. Tapi kalau sudah sampai di kerongkongan maka tidak lagi diterima taubatnya. Fayakunu bimanzilati syai' allazi yataghargharu bihi al-marid. Maka kondisinya fayakunu bimanzilati seperti sesuatu allazi yataghargharu bihi al-marid yang dikumur-kumurkan seorang yang sakit. Jadi ketika seorang sakit dia tagorgor, berkumur-kumur dengan sesuatu, jadi roh itu sudah sampai di kerongkongannya maka sudah tidak terima lagi taubatnya. Allahumma ya man la tadurruhul ma'siyah. Ya Allah, di sini saya menutup bab hadis ini dengan doa, dan di antara adab berdoa adalah menggunakan bertawassul dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah. Allahumma ya man la tadurrul ma'siyah. Ya Allah, wahai zat yang tidak tidak apa namanya, yang maksiat tidak bisa merusak Allah Subhanahu wa taala. Wahai zat yang tidak akan uh, terganggu dengan maksiat, wala tanfa'uhu ta'ah, dan tidak manfaat ketaatan. Urzuqna taubah, berikanlah rezeki kepada kami taubat ilaika, bertaubat kepadamu, wal inabah, dan kembali kepadamu. Wa iqizna ya maulana min naumil ghaflah, dan bangunkanlah kami wahai Tuhan kami min naumil ghaflah, dari tidur yang membuat tidur lalai, kelalaian tidur, tidur yang uh, dari tidur yang membuat kami lalai. Wa nabbihna liqtinami awqatil muhillah, dan ingatkan kami untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu yang terbatas, waktu-waktu musim-musim kebaikan. Allahumma ja'alna mimman tawakkala 'alaika fakafaitah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertawakal kepadamu, dan Engkau cukupkan kami, cukupi kami, cukup dan Engkau cukupkan. Wastahdaka fahadaitahu, dan jadikan kami orang-orang yang memohon hidayah petunjuk kepada Engkau, dan Engkau tunjuk kepadanya. Wastansurka fanasortah, dan jadilah kami orang-orang yang memohon pertolongan kepadamu lalu Engkau tolong. Watadarra'a ilaika farahimtah, dan menjadi orang-orang yang merendahkan diri kepadamu kemudian Engkau merahmatinya. Waghfir lahum lana wal walidaina wal jami'il muslimin. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.